Menilik profil Rian Flamingo dari Transfermarkt, dia bukan pemain yang baru bermain sepak bola kemarin sore. Rian Flamingo telah memulai perjalanannya sebagai pemain bola dari 2014 dengan bermain di BFC Busum Youth. Kemudian dia keluar sebagai jebolan Almere City. Rian bahkan telah bermain di berbagai level usia di Almere City, dari U17, U19 hingga U21. Setelah itu dia merasakan menjadi pemain profesional dengan bermain untuk klub Liga Italia, US Sassuolo. Kemudian bermain bersama klub divisi utama Liga Belanda, Vitesse Arnhem, dan terbaru bersama FC Utrecht. Rian memang masih berusia 20 tahun, tetapi selama karirnya dari level remaja hingga profesional, dia telah mencatatkan statistik yang cukup luar biasa. Selama bermain dia tercatat sudah pernah mencetak 27 gol dan 3 assist dari 137 pertandingan yang telah dilakoninya. Selama merumput dengan Vitesse Arnhem, dia tercatat tampil sebanyak 33 penampilan. Selama main bersama Vitesse, dia bahkan telah mencetak 3 gol dan 1 assist. Rian bergabung dengan FC Utrecht pada Agustus 2023. Rian Flamingo telah mencatatkan dirinya tampil sebanyak 4 laga, dengan 3 kali jadi pemain starter. Dengan catatannya yang cukup mentereng itu, tentu saja dia sudah pernah mendapat pemanggilan ke timnas Belanda. Rian telah dipanggil untuk memperkuat timnas U21 Belanda yang tampil di kualifikasi Euro U21. Namun Rian Flamingo belum pernah menjalani debutnya bersama timnas Belanda. Menilik kehebatan Rian tentu saja bisa dimaklumi apabila Shin Tae-yong merasa tertarik kepadanya. Dia bakal bisa menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia ke depannya. Apalagi pemain ini masih berusia 20 tahun sehingga Rian bisa dianggap sebagai salah satu investasi jangka panjang untuk tim merah putih khususnya di posisi pertahanan. Untuk posisi bertahan timnas Indonesia saat ini memang memiliki banyak pemain. Dari pemain lokal yang mentereng hingga beberapa pemain keturunan Indonesia yang telah dinaturalisasi sebelumnya. Setelah melihat profil mentereng Rian Flamingo, patut dinantikan bagaimana proses selanjutnya. Apakah pemain satu ini bakal masuk dalam daftar pemain naturalisasi nantinya? Apalagi, PSSI belakangan ini juga telah berdiskusi dengan Shin Tae-yong terkait naturalisasi pemain. Meski demikian, PSSI sendiri belum membocorkan siapa saja pemain yang menjadi incaran untuk timnas Indonesia. Kehebatan pemain keturunan Indonesia, Rian Flamingo, yang diyakini curi perhatian Shin Tae-yong. Belakangan ini kabar soal naturalisasi kembali mencuat. Beberapa nama bahkan diyakini telah mengantri agar dilihat oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Belum lama ini media sosial tengah ramai menyebut ada beberapa pemain keturunan yang diyakini bakal dinaturalisasi. Rumor ini semakin menjadi setelah salah satu pemain keturunan Indonesia, Jay Itzas, datang ke tanah air sebelum skuad Garuda menjalani laga FIFA Matchday melawan Turkmenistan pada awal September 2023 lalu. Pemain keturunan Indonesia itu bahkan telah resmi menjadi WNI dan debut bersama timnas Indonesia. Setelah Jay Itzas, ternyata ada 3 nama pemain keturunan yang menyusul menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Ada nama Jerus Margono yang sudah tak asing di telinga masyarakat Indonesia, yakni ada Nathan Chuaon, Toma Haye, Radnar Oradmangoen, hingga Calvin Verdon. Namun ada satu pemain yang cukup mencuri perhatian, yakni Rian Flamingo. Pemain berusia 20 tahun itu belum lama ini diberitakan oleh media Korea Selatan, Best 11. Dalam artikel tersebut dikabarkan bahwa Shin Tae-yong tengah mengincar Rian Flamingo untuk timnas Indonesia. Kabar ini pun membuat banyak pihak penasaran soal siapa sosok Rian Flamingo. Rian Flamingo saat ini tengah memperkuat klub asal Belanda, FC Utrecht, dan berposisi sebagai bek tengah. Mengetahui posisi Rian, beberapa pihak tak setuju apabila Shin Tae-yong menunjukkan ketertarikan pada pemain ini. Hal ini karena timnas Indonesia dinilai sudah memiliki banyak pemain belakang yang mumpuni. Dengan begitu menaturalisasi Rian Flamingo tak memiliki urgensi sama sekali. Namun apabila melihat dari sisi pelatih, tentu saja bukan sebuah kesalahan apabila mencari pemain terbaik. Apalagi pelatih tentunya memiliki pemikiran untuk jangka panjang. Shin Tae-yong juga secara terang-terangan mengaku ingin membuat sepak bola Indonesia bangkit dan lebih bagus lagi ke depan. Menilik lebih dalam, kehadiran Rian Flamingo seharusnya tak akan merugikan timnas Indonesia.
Pemain kelahiran Blaricum, Belanda pada Desember 2002 tersebut masih memiliki masa depan yang panjang. Untuk itu apabila Rian Flamingo bergabung dengan timnas Indonesia, dia diyakini bakal bisa menguntungkan tim merah putih di masa depan. Kehebatan apa yang dimiliki Rian Flamingo hingga dia diyakini berhasil mencuri perhatian Shin Tae-yong? Bahkan diyakini Shin sudah berencana untuk memakai jasanya buat menambah kekuatan timnas Indonesia. Rian Flamingo saat ini memang berstatus sebagai pemain pinjaman di FC Utrecht. Dia dipinjamkan dari klub Italia Sassuolo dan telah bergabung dengan klub asal Belanda itu pada Agustus 2023 lalu dengan opsi pembelian permanen. Walau berstatus pinjaman, pemain muda itu dinilai memiliki kehebatan luar biasa. Rian Flamingo bukan hanya bisa bermain di posisi back. Dia disebut sebagai salah satu pemain muda paling fleksibel karena bisa bermain di beberapa posisi. Tentu saja karakteristik ini menjadi salah satu kehebatan karena dia bisa bermain sesuai kebutuhan tim. Dari data yang didapatkan, Rian disebutkan bisa bermain sebagai bek tengah, bek sayap, bahkan gelandang bertahan dan tengah. Hal ini bisa menjadi salah satu catatan bagus untuk pemain keturunan itu. Pasalnya, Shin memang paling suka dengan pemain yang bisa bermain di lebih dari satu posisi. Siapa Delano Ladan, penyerang jebolan Feyenoord yang bermimpi bela timnas Indonesia? Pemain keturunan Indonesia, Delano Ladan menunjukkan hasratnya yang kuat untuk membela timnas Indonesia. Ladan bahkan mengambil inisiatif dengan mengirim pesan langsung melalui Instagram kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Isu mengenai minat Ladan untuk dinaturalisasi pertama kali mencuat melalui akun Instagram @footballindonesia. Meski begitu, respons Ladan masih simpang siur. Namun kini keinginannya untuk bermain bersama timnas Indonesia bukan hanya sebatas rumor. Pemain berusia 22 tahun ini telah menyatakan minatnya untuk dinaturalisasi yang dia sampaikan melalui pesan langsung kepada Erick Thohir. Ladan bahkan meminta Erick agar segera merespons pesan tersebut. Ladan memiliki akar kebangsaan Indonesia melalui keturunan dari kakeknya. Dia merupakan produk akademi klub elit Belanda, Feyenoord Rotterdam, dan telah bermain untuk beberapa klub lain di Belanda sebelum bergabung dengan TOP-OS di Liga 2 Belanda. Meskipun bermain untuk klub yang berada di peringkat bawah klasemen, pemain yang berposisi sebagai penyerang itu telah mencetak 1 gol dalam 9 penampilannya bersama TOP-OS. Selain berkompetisi secara teratur di level klub, Ladan juga memiliki pengalaman membela timnas Belanda dalam kelompok umur. Pemain berusia 23 tahun itu tercatat memulai karier sepak bolanya di Akademi Feyenoord pada 2006 hingga 2011 lalu. Ia menyeberang ke sejumlah tim seperti HA Glandia dan terakhir ADO Den Haag. Karier profesionalnya pun dimulai di ADO Den Haag, namun ia hanya 4 kali bermain di tim tersebut tanpa catatan gol. Ladan lantas dipinjamkan ke TOP-OS lalu diangkut secara gratis oleh SC Cambuur. Di sana pemain kelahiran 9 Februari 2000 itu sempat mengemas 4 gol dan 2 assist dari 26 penampilan. Sayangnya Ladan dilepas setelah kontraknya berakhir. Ia kembali ke Feyenoord dan memperkuat tim U21 hingga direkrut lagi oleh TOP-OS kali ini secara permanen. Profit mencolok timnas Indonesia, naturalisasi Mauro Zylstra, ancaman nyata Struijk dan bintang Persis. Nama Mauro Zylstra mencuat menjadi satu di antara opsi bomber yang layak dipertimbangkan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Bukan tanpa sebab, mengingat Mauro Zylstra sudah terang-terangan menyatakan ketertarikannya membela timnas Indonesia. Kode ketertarikan Mauro Zylstra memperkuat timnas Indonesia pernah diungkap oleh podcast pesepak bola Indonesia, Yusa Nugraha, melalui kanal YouTube-nya. Meski begitu, Mauro Zylstra tak menampik jika dirinya ingin mematangkan diri dulu berkarier di klub profesional senior baru membuka asa membela timnas Indonesia. Namun tak menutup kemungkinan jika performanya melejit dalam beberapa tahun ke depan, ia tak akan berpikir ulang untuk menyatakan kesiapannya membela timnas Indonesia. Mengingat sejauh ini secara performa Rafael Struijk dan bintang Persis Solo, Ramadan Sananta masih angin-anginan di lini depan Garuda. Lebih lanjut, sebagai informasi, darah keturunan Indonesia, Mauro Zylstra berasal dari sang kakek yang merupakan asli orang Sunda, lebih tepatnya berasal dari kota Bandung. Keuntungan timnas Indonesia, dapatkan Mauro Zylstra memiliki finishing mematikan. Meski berposisi asli sebagai otak serangan, Mauro Zylstra tercatat memiliki insting gol tinggi.
Bahkan pernah dalam satu musim, Mauro Zilstra sukses bukukan 10 gol dan 8 assist dari 13 pertandingan saat membela FC Amsterdam U18. Terkini ia mampu lesatkan 8 gol dari 13 partai bersama NEC Nijmegen U21 sebelum akhirnya hijrah ke Volendam U21. Keuntungan kedua Mauro Zilstra di naturalisasi timnas Indonesia adalah sosoknya yang dikenal multifungsi. Selain bisa dimainkan di pos penyerang tengah, Mauro Zilstra bisa juga diperankan di posisi gelandang serang. Meski begitu, posisi asli seorang Mauro Zilstra adalah gelandang serang. Multifungsinya sosok Mauro Zilstra disinyalir bakal membuat Shin Tae-yong siap memberikannya menit bermain lebih. Mengingat Mauro Zilstra diketahui berhasil memainkan dua peran kontras, yakni gelandang serang dan juga penyerang tengah. Hal ini yang berpotensi bakal membuat posisi dari penyerang PSS Sleman, Hoki Caraka terancam di dua kelompok usia, baik timnas U19 Indonesia maupun senior. Selain itu, bomber Persis Solo Ramadan Sananta yang bertipikal goal getter juga berpotensi tersingkir jika tak mampu meningkatkan performa ketika diberi kesempatan turun. Terlebih Shin Tae-yong bukan tipikal pelatih yang memperhatikan nama besar dari seorang pemain.